Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ini pas ya, jam 00. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan dugaan korupsi berupa suap di dalam lelang jabatan ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dan kami juga sampaikan pada saatnya nanti ketika penyidikan ini cukup pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman tentunya terkait dengan konstruksi perkaranya dan nama-nama dari tersangka yang telah ditetapkan serta pasal-pasalnya. Pagi hari ini hadir pimpinan KPK, Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan, Pak Karyoto, yang nanti akan menyampaikan perkembangan dari proses penyidikan perkara ini yang tadi juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan juga melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak dimaksud. Nanti akan disampaikan poin-poin tersebut oleh Pak Ketua dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan 3 orang penanya diutamakan terkait dengan perkara ini, ya tentunya. Kemudian bila kemudian nanti masih ada waktu dan teman-teman ingin bertanya terkait dengan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK nanti di sesi berikutnya tentunya. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan jurnalis, wartawan, dan segenap media yang selalu setia mengikuti aktivitas dan kerja-kerja KPK sampai dengan tengah malam seperti ini pun rekan-rekan masih menunjukkan kesetiaan di dalam mengikuti aktivitas KPK. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan juga menyampaikan salam sehat, salam anti korupsi untuk seluruh anak bangsa. Pada malam hari ini perkenankan kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara khususnya terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan lelang jabatan di pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Untuk selengkapnya akan kami sampaikan sebagai berikut. Hari ini tanggal 8 Desember 2022, tentu kita sama-sama mengikuti dari sejak sore tadi. Saya dengar rekan-rekan sudah mengikuti dan lebih lengkapnya malam hari ini kami sampaikan. Hal yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan lelang jabatan di pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tugas-tugas KPK dalam rangka salah satu adalah menerima laporan pengaduan masyarakat, kita terima dan tentu kita akan tindak lanjuti dengan pengumpulan informasi dan data sehingga kita dapat menduga telah terjadinya suatu peristiwa pidana khususnya adalah tindak pidana korupsi berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka tentu kita bekerja keras secara intensif melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini perlu kita lakukan dalam rangka mencari, mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang sehingga dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan kita menemukan tersangka. Dan malam hari ini terkait dengan perkara yang diduga terjadi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji di Kabupaten Bangkalan, kami telah menemukan dan menetapkan sebagai tersangka sebagai berikut.
Ada 6 tersangka yang antara lain pertama adalah kami sebut saja RALAI, yaitu Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Yang kedua adalah IEL, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga adalah WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan. Yang keempat adalah AM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan. Yang kelima HJ, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan. Yang keenam SH, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Adapun tadi hari Rabu tanggal 7 bulan 12, tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan permintaan keterangan sebagai tersangka di Markas Komando Polda Jawa Timur. Selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya tim penyidik melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap para tersangka. Dan penangkapan ini kita lakukan di dalam upaya untuk kepentingan penyidikan, dan lebih penting lagi adalah mempercepat proses penyidikan serta penyelesaian perkara. Dan tentu kita paham bahwa ada prinsip the sunrise and the sunset principle. Yang berikutnya adalah tersangka kita bawa ke Jakarta, dan malam hari ini kita sampaikan kepada publik tentang apa-apa saja perbuatan para tersangka dan konstruksi perkara, berikut juga pasal yang dilanggar. Terkait dengan kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan. Jadi penahanan yang dilakukan karena bukti yang cukup para tersangka masing-masing selama 20 hari ke depan. Pertama adalah RALAI ditahan di rutan KPK di Gedung Merah Putih. IEL ditahan di rutan KPK pada cabang Pomdam Jaya Guntur. WY ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Pomdam Jaya Guntur. AM ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. HJ ditahan di rutan KPK di Kapling C1 Gedung ACLC. SH juga dilakukan penahanan di rutan KPK Kapling C1 Gedung ACLC. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. Saudara RALAI dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023 memiliki kewenangan, diantaranya salah satunya adalah dapat melakukan, memilih dan menentukan langsung kelulusan para ASN di Pemkab Bangkalan yang mengikuti seleksi maupun lelang jabatan. Pada kurun waktu 2019 sampai 2022, pemerintah Kabupaten Bangkalan atas perintah Saudara Bupati Bangkalan RALAI membuka formasi seleksi pada beberapa posisi jabatan di tingkat jabatan pimpinan tinggi JPT, termasuk juga jabatan-jabatan promosi untuk eselon 3 dan 4. Melalui orang-orang kepercayaannya, Saudara Bupati Bangkalan, yaitu Saudara tersangka RALAI, kemudian melakukan permintaan komitmen fee berupa uang kepada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan lulus, terpilih, dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka Bupati Bangkalan RALAI, yaitu Saudara IEL. Ulangi, tersangka IEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH. Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka Bupati Bangkalan RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. Untuk dugaan
Besaran nilai commitment fee tersebut dipatok di antara berkisaran 50 juta sampai dengan 150 juta. Yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka Bupati Bangkalan RA.LAI. Selain itu, ada juga penerimaan sejumlah uang lain yang dilakukan atau diterima oleh saudara tersangka Bupati Bangkalan RA.LAI karena turut serta dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di pemerintah Kabupaten Bangkalan. Dan komitmen fee-nya berkisar sebesar 10% dari setiap nilai anggaran proyek. Jumlah uang yang sampai hari ini telah diterima oleh saudara tersangka Bupati Bangkalan RA.LAI melalui orang kepercayaannya setidaknya berkisar 5,3 miliar rupiah. Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RA.LAI tersebut diperuntukkan untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk melakukan survei elektabilitas yang bersangkutan. Di samping itu, tersangka RA.LAI juga diduga menerima pemberian lainnya, diantaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal lain. Hal ini akan dilakukan pendalaman oleh penyidik KPK. Atas perbuatan para tersangka, kami sampaikan sebagai berikut. Tersangka AEL, WY, AM, HJ, dan SA sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan saudara tersangka RA.LAI sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B besar Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kesempatan ini tentu kami mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk terus menghindari perilaku koruptif dan di dalam pelaksanaan tugasnya jangan sekali-sekali untuk melakukan korupsi. Terutama di bidang pembinaan manajemen ASN, para kepala daerah kami minta dan kami perintahkan untuk mempedomani prinsip-prinsip good government dan clean governance. Yang selanjutnya, pada kesempatan ini pula kita sungguh banyak mengikuti beberapa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, terutamanya terkait dengan jual beli jabatan. Dan ini merupakan salah satu tantangan kita bersama. Kami minta kepada masyarakat apabila ada penyelenggara negara, kepala daerah, ataupun siapapun dia yang melakukan tindak korupsi agar melaporkan kepada KPK. Dan KPK tidak akan pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagaimana tugas pokok KPK pasal 6 huruf C, yaitu melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Terakhir kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih, apresiasi kepada rekan-rekan dari kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur yang telah membantu dan mendukung proses penyidikan yang telah dilakukan oleh KPK. Sekian yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan perkembangan dari penyidikan perkara ini yang pada prinsipnya pagi hari ini KPK mengumumkan 6 orang sebagai tersangka
dan kemudian dilakukan penahanan sampai tanggal 26 Desember 2022. Silakan 3 orang penanya, 1, 2, 3. Oke, Mas Mario ya. Oke, silakan Mas Mario. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua, Pak Bupati. Ya, yang saya mau tanyakan nih, seingat saya bahwa tersangka Abdul Latif ini sempat menyambangi KPK pada tanggal 25 Maret 2022. Dalam kesempatan kedatangannya, justru Abdul Latif ini menerima hibah berupa 4 bidang tanah maupun ada bangunan, seingat saya. Apakah saat Abdul Latif ini menyambangi KPK itu kasus ini sudah dideteksi oleh KPK atau belum? Nah, kedua, ini kan modus soal jual beli jabatan ini kan udah menjadi semacam modus rutin kepala daerah. Ya kalau nggak main jual beli jabatan seperti Rahmat Effendi itu kan sampai lurah aja tuh kan ada charge-nya 25 juta sampai 50, camat sekian, belum pejabat-pejabat lainnya. Nah, apakah KPK sudah mendeteksi tidak hanya ASN atau pejabat di lingkup Pemkab yang memang tidak terbatas eselon 3 atau 4 misalkan. Apakah KPK sudah mendeteksi ke sana soal dugaan-dugaan korupsi atau suap dan gratifikasinya? Nah, kedua, apakah KPK juga telah melihat ada indikasi yang sama yang dilakukan tersangka Abdul Latif ini seperti ayahnya yang lakukan dulu? Amin Imron yang dulu bermain soal dugaan kasus di BUMD, terutama soal fasilitas infrastruktur gas waktu itu kan. Apakah KPK melihat profil tersangka ini juga melakukan yang sama yang seperti dilakukan ayahandanya? Izin Mas Ali, Pak Ketua, untuk kasus yang lain karena saya hari ini juga harus butuh konfirmasi. Pertama, terkait pemeriksaan anggota DPR bernama Arianto Munawar yang hari ini diperiksa selama hampir 7 jam, dan saya saat konfirmasi yang bersangkutan menyatakan memang mengenal dekat sosok Karomani lantaran dia sebagai wakil dari ketua wilayah NU Lampung menggantikan Musa Zainuddin. Dia mengaku sangat mengenal Karomani dan dia sempat meminta tolong melalui pesan WhatsApp, mengatakan meminta tolong untuk memasukkan salah seorang kerabatnya dan mengakui, tetapi anaknya tidak masuk. Apakah KPK sudah mendalami ada pemberian atau penerimaan yang dilakukan tersangka Karomani terkait hal tersebut? Dan kedua, apakah KPK juga akan mengkonfirmasi pejabat-pejabat lainnya yang diduga memang sudah ada koordinasi antara pertemuan kayak forum rektor gitu dengan para pejabat siapa saja yang ingin menitipkan kolega atau saudaranya, apakah KPK sudah sampai sana? Terus ketiga, untuk kasus lain, terkait kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait Muhammad Syahrir, Kepala BPN Riau. Hari ini diperiksa Direktur Permata Bintang Cemerlang. Yang diketahui Firdaus Firbri ini diduga merupakan pengusaha cukup besar juga di sana. Dia mengkonfirmasi bahwa selain dilakukan pemeriksaan hari ini, dia ada sejumlah asetnya yang disita senilai 1,1 miliar rupiah. Apakah memang aset tersebut yang telah disita berikut dokumennya yang diakui tadi, itu disita memang berkaitan langsung dengan kasus dugaan suap Kepala BPN Riau. Ya, itu aja dulu Mas Ali. Terima kasih. Ya, di belakangnya silakan. Mas Chandra ya? Oke. Oke. Saya mau mengonfirmasi tadi ada agak yang sedikit kurang jelas gitu. Tadi kan Pak Ketua bilang bahwa
para 6 tersangka ini sempat diperiksa dulu di Polda Jatim kalau saya. Terus habis itu ditahan. Nah ini kenapa habis diperiksa ditahan? Apakah emang penyidik menilai dia tidak kooperatif atau penyidik menilai dia mau kabur atau emang direncanain gitu? Habis ditangkap, habis diperiksa ditahan gitu. Terus mau nanya lagi soal tadi kurang jelas uang hasil jual beli jabatannya ini udah dipakai atau belum? Apakah ada barang yang sudah dibeli oleh para tersangka ini untuk dari uang itu gitu? Kasus lain boleh ya Pak? Oke, ada pasal dalam RKUHP yang disebut bisa meringankan penanganan kasus korupsi, yaitu di pasal 603 di mana pelaku korupsi dihukum penjara paling sedikit selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Tidak ada ancaman hukuman mati dan lain sebagainya. Nah, apakah kalau pandangan KPK RKUHP ini meringankan pelaku korupsi atau gimana gitu Pak? Terus kasus lain lupa. Oke, ini kan jelang tahun politik sedikit lagi ya Pak, dan kayaknya tinggal beberapa bulan lagi gitu. Apakah KPK punya cara sendiri untuk mencegah adanya transaksi ilegal yang berbau terkait dengan pencalonan para calon nanti gitu Pak? Terus yang ketiga, pencalonan pejabat-pejabat lah itu Pak. Capres dan cawapres segala macam. Yang terakhir, kasus Rektor Unila menyambung Bang Mario tadi. Kan disebut kalau Rektor Unila Karoban itu menyebut banyak pejabat kayak seperti Mendak Zulhas dan anggota DPR Utut Adianto memintanya untuk membantu memasukkan calon mahasiswa ke kampus itu. Terus juga disebut ada chatnya, dalam persidangan juga diperlihatkan ada chatnya. Nah ini gimana, apakah KPK akan membuka penyelidikan baru atau menunggu jaksa memberikan laporan seperti itu? Oke, terima kasih Mas Chandra. Terakhir, saya beri kesempatan. Tadi kayaknya ada 3 orang ya, silakan. Atau cukup? Nggak jadi? Oh ya, silakan. Iya, boleh, silakan. Selamat malam Pak Ketua, Pak Ali, Pak Karyoto. Saya Flori dari Republika. Mungkin nggak nanya soal kasus sih Pak, cuman mau minta tanggapan aja soal kan DPR dan pemerintah sudah menyetujui untuk segera mengesahkan RUU ekstradisi buronan antara Indonesia dan Singapura. Nah, bagaimana langkah selanjutnya KPK terkait hal itu? Terus KPK yang diduga berada di Singapura. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Mbak Flori, cukup ya? Mengkonfirmasi, KPK melakukan pengadaan 3 mobil tahanan baru yang dari layoutnya itu dalamnya itu cukup canggih dan berbeda dari mobil tahanan sebelumnya. Apakah memang pengadaan 3 unit mobil baru ini ingin apakah ini akan menyambut 2023? Bahwa setahu saya pengadaan ini belum lama ya. Sebelumnya KPK sudah lakukan pengadaan dengan mobil tipe Innova itu cukup banyak. Ada 7 atau 8 mobil tahanan. Yang sebelumnya juga ada pengadaan ELP 4 atau 5 ELP. Nah ini belum selesai, rasanya belum ganti ban lah isinya. Kok udah melakukan pengadaan lagi. Apakah ini mengindikasikan akan banyak tangkapan di tahun depan? Ini setahu saya ini anggaran tahun berapa nih pengadaan 3 unit mobil ELF ini yang diproduksi oleh APT API atau Ambulan Pintar Indonesia yang kantornya showroomnya ada di sekitar Babelan Bekasi. Nah ini kan memang dia memiliki lisensi untuk memproduksi mobil-mobil tahanan yang up to date ya. Kira-kira apakah memang pengadaan yang cukup cepat ini mengindikasikan bahkan akan banyak tangkapan di tahun berikut atau mungkin di belakang ini bagian dari perhitungan KPK akan membutuhkan banyak mobil tahanan sehingga harus ada pengadaan. Ya itu aja, makasih Pak Ketua, Pak Deputi. Baik, terima kasih 3 orang penanya ya, Mas Mario, Mas Chandra, Mbak Flori ya. Oke, baik.
Terima kasih kepada Pak Mario yang memberikan respon setidaknya 2 gelombang. Gitu. Kalau yang lain baru satu-satu, Pak Mario langsung 2. Gitu. Nah, itu membuktikan bahwa Pak Mario dan rekan-rekan semua memberikan perhatian kepada KPK. Terima kasih. Saya akan coba merespon beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah tentu kita harus mengikuti kembali tentang penggunaan benda sitaan ataupun barang rampasan. Sebagaimana peraturan Kementerian Keuangan, itu ada di nomor 8 tahun 2016, bahwa penggunaan dan pemanfaatan barang rampasan itu bisa menjadi 3. 1, bisa dimusnahkan kalau itu gampang rusak ataupun berbahaya. Kedua, bisa dilelang, yang hasil lelang itu disetorkan kepada kas negara dan akan menjadikan aset recovery dan juga mengembalikan kerugian keuangan negara. Yang ketiga, ada mekanisme yang kita kenal dengan penetapan status penggunaan. Ini penting kami sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Mario pada tanggal 25 Maret 2020 yang lalu, bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan menerima 4 bidang tanah yang diberikan sebagai status penetapan status penggunaan. Dan ini harus dipisahkan, kita memberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada seorang bupati. Itu harus dipisahin nih. Yang pertama. Yang kedua, tadi ada juga pertanyaan terkait dengan apakah KPK mendeteksi dugaan jual beli jabatan. KPK punya instrumen di mana yang kita bangun adalah 1 terkait dengan monitor center for prevention. Setidaknya ada 8 area intervensi KPK. Yang salah satunya adalah manajemen ASN. KPK bekerja sama dengan Kementerian, Menpan RB, KSN maupun BKN, sehingga KPK paham kapan dilakukan seleksi jabatan tinggi pertama maupun madya. Kapan juga dilakukan rekrutmen terhadap ASN. Itu kita dapat jadwal-jadwal itu. Sehingga tentu memudahkan bagi KPK untuk mengikuti semua proses-proses terkait dengan manajemen ASN. Yang berikutnya, KPK juga tadi apakah Bupati ada kaitan dengan orang tua tersangka gitu ya. Saya ingin katakan, setiap seseorang yang diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana tentu diawali dengan proses penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa guna dilakukan penyidikan. Dan setelah dilakukan penyidikan, maka kita akan menemukan barang bukti, keterangan, sehingga membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Tentu kalau ingin membuktikan apakah ada keterkaitan atau tidak, karena pada prinsipnya pelaku tindak pidana itu harus kita buktikan setidaknya memenuhi unsur-unsur yang disebut dengan pelaku. 1 adalah siapa yang melakukan, 2 siapa yang menyuruh melakukan, 3 siapa yang turut serta melakukan, yang keempat siapa yang membujuk melakukan. Nah, terkait dengan Bupati Bangkalan, kita tentu masih perlu pendalaman untuk melihat apakah ada kaitan antara Bupati dengan orang tuanya Bupati. Oke, sementara ini kita belum menemukan itu, tapi kita akan dalami. Saya tahu nih Pak Mario ini pasti ingin membawa pikiran kita kepada Bupati Probolinggo ini. Karena istri dan suaminya ada kaitan ya. Ini hebatnya Pak Mario ini bertanyanya. Yang berikutnya terkait dengan tadi ada perkembangan kasus di Unila. Kami sungguh mengapresiasi setiap informasi, apakah itu berkembang di dalam tahap penyidikan kita, atau ada yang pihak-pihak yang kita panggil untuk diminta keterangan, ataupun keterangan yang muncul di dalam persidangan. Nah, untuk itu
Tentu Kedeputian Penindakan mendalami setiap informasi dan keterangan. Tinggal kita nilai apakah keterangan tersebut merupakan suatu keterangan saksi yang dapat mengungkap suatu perkara. Termasuk juga hasil di persidangan. Nah, terkait dengan hasil persidangan pastilah para jaksa kita, jaksa KPK membuat catatan-catatan penting tentang ada fakta-fakta persidangan dan itu selalu dibuatkan laporan tentang fakta persidangan, begitu ya Pak Ali ya. Dan itu akan dinilai oleh KPK, dinilai oleh rekan-rekan jaksa. Yang berikutnya tadi ada juga terkait dengan BPN Riau ya, yang disebut dengan saudara MS tadi ya, tentang penyitaan aset berupa 1 miliar. Tentu ini nanti Pak Karyoto bisa menjelaskan, tetapi yang pasti begini Pak Mario. KPK melakukan penyitaan itu pasti ada dasar hukumnya. Karena pada prinsipnya dalam hukum acara pidana disebutkan benda apa saja yang dapat dilakukan penyitaan. Antara lain adalah 1, benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. 2, benda hasil dari kejahatan. 3, benda yang berasal dari kejahatan. Tentulah ini yang menjadi pedoman KPK apakah benda tersebut patut dilakukan penyitaan atau tidak. Jadi ada kriteria-kriteria itu. Saya kira itu yang dilakukan. Berikutnya tadi ada yang bertanya Pak ini ya Chandra ya. Chandra tadi bertanya, Mario saya kira cukup yang itu. Ya. Tadi Pak Chandra bertanya tentang kenapa 6 tersangka ini setelah diperiksa di Polda Jawa Timur ya, selanjutnya dilakukan penahanan. KPK bekerja karena negara kita adalah negara hukum, tentu segala sesuatu yang dilakukan oleh KPK tunduk kepada asas-asas hukum pidana. Terus yang kedua, kita juga menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, seketika seseorang kita lakukan penahanan, tentulah sudah memiliki cukup bukti. Karena dalam pasal 21 disebutkan tentang bahwa penahanan itu dilakukan setidaknya ada beberapa alasan. Apakah itu kita ada, yang pertama tentu bukti yang cukup. Itu sudah ada. Yang kedua alasan kita karena bisa saja ada kekhawatiran dia melarikan diri. Yang kedua, kita khawatir dia merusak barang bukti. Dan yang berikutnya adalah kita ada kekhawatiran bahwa yang bersangkutan melakukan pengulangan atau mengulangi tindak pidana itu sendiri. Saya kira syarat-syarat bagaimana disebutkan di dalam syarat-syarat penahanan, baik syarat objektif dan syarat subjektif di dalam pasal 21 hukum acara pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, saya kira itu sudah kita penuhi semua. Itu selanjutnya tadi adalah Pak Chandra tadi juga bertanya tentang pasal-pasal baru dengan dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana tadi ya, ditanyakan itu ya. Saya tentu ingin menggarisbawahi bahwa di dalam undang-undang hukum pidana saya kira ada kaitan, mungkin kita bisa baca di dalam pasal 620 di situ ada. Di situ disebutkan bahwa ada ketentuan yang mengatakan pada saat undang-undang ini diberlakukan, maka ketentuan di dalam bab tentang tindak pidana khusus dalam undang-undang ini disebutkan begitu, dilaksanakan oleh lembaga negara penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang masing-masing. KPK berlandaskan pada Undang-Undang 30 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 2019 dan juga KPK diberikan mandat di situ di dalam pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan undang-undang yang diatur undang-undang ini.
Jadi kita tidak ada kekhawatiran. Boleh saja silakan ada undang-undang pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang bisa yang disebut dengan korupsi di undang-undang kita, undang-undang pidana, tetapi kita punya undang-undang tersendiri tentang tindak pidana korupsi, dan itu kita punya kewenangan tidak mengganggu terkait dengan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu saya kira pandangan saya yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Saya kira itu ya. Atau ada lagi? Cukup ya? Ya, ekstradisi, baik. Nah, terkait dengan ekstradisi tadi, tentu kami KPK menyambut baik tentang pengesahan ekstradisi Indonesia dengan Singapura. Kita berharap ini akan mempermudah terkait dengan pencarian dan penangkapan serta penyerahan para pelaku kejahatan tindak korupsi yang saat ini kita punya ada 5, seingat saya ada 5. Ada 5 DPO KPK. Ada yang disebut dengan PT atau sekarang namanya disebut dengan TTP, udah ganti namanya. Ya. Jadi PT itu namanya sekarang adalah TTP. Ya. Ada juga yang disebut dengan IA, ada juga disebut dengan KK, ada disebut dengan HM, ada lagi satu lagi mungkin ya. Tapi saya setidaknya ada 5. Sekarang ada 5. Dulu 21 DPO KPK. Sekarang sisa 5 lagi. Dan itu menjadi PR kita bersama. Dan tentu kami akan tindak lanjuti, tentu akan kerjasama dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Kumham. Karena beberapa waktu lalu saya ketemu dengan Bapak Menkumham, Pak Yasona, sebelum ada undang-undang ekstradisi ini, saya sudah bicara. Nah, dengan ada pengundangan ini tentu kita akan dilakukan tindak lanjut untuk melakukan komunikasi kembali bagaimana implementasi terhadap undang-undang tersebut. Dan kita juga akan bicara dengan rekan mitra KPK, yaitu KPK-nya Singapura. Kebetulan saya punya hubungan baik dengan ketua KPK CPIB-nya Singapura, Pak Dennis. Jadi saya kira ini akan kita tindak lanjuti. Kalau terkait dengan pengadaan mobil tahanan, nanti silakan aja tanya ke Pak Sekjen ya, Pak Mario ya. Ya, saya kira ya. Ya. Nah, besok juga boleh ditanyakan dengan Pak Sekjen. Karena yang lihat mobil itu apa layak atau tidak itu adalah kepala biro umum. Oke, makasih. Oh, ini yang baru ini ya? Oh, oke. Ya, soalnya belum saya akan kembalikan dulu dengan Pak Ali kan? Sebentar dulu, ya. Sabar dulu. Ya. Ini dulu selesai 3, saya kembalikan ke Pak Ali. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mohon izin Pak Karyoto, ada yang mau ditambahkan Pak dari pertanyaan yang pertama tadi? Cukup Pak ya? Baik, kalau cukup, saya beri kesempatan terakhir ya. Oke, silahkan. Untuk kasus Formula E Pak, kelanjutan dari penyidikan ini gimana setelah pemanggilan Bapak Anies? Apakah sudah ada pemanggilan dari ke pihak lainnya Pak terkait Formula E? Saya Mirza dari Tempo ingin nanya, di konvers kemarin kalau nggak salah Pak Karyoto sempat bilang kasus korupsi LNJ itu udah ada 6 tersangka. Nah, dari 6 ini apakah akan dilakukan pencekalan? Karena sejauh ini kan KPK baru 4 orang yang dicekal kalau nggak salah. Terus yang kedua soal Pak Lukas Akindembe, ini kan katanya pengen berobat ke luar negeri, apakah KPK akan memberi izin atau gimana? Soalnya katanya kuasa hukumnya kan kesehatannya makin memburuk Pak. Terima kasih Pak. Saya kira cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Baik.
banyak yang bertanya ini. Waktu itu terkait dengan upaya KPK menghadapi tahun politik. Yang pertama adalah KPK punya program yang kita sebut dengan politik cerdas dan berintegritas. Itu sudah kita lakukan dan sudah tuntas dengan mengundang seluruh pengurus partai, khususnya 20 partai politik, termasuk 4 partai daerah Aceh. Itu sudah kita lakukan. Dan kita sungguh bersyukur karena ada respon baik dari para pengurus partai politik, di mana mereka mengharuskan, beberapa partai mengharuskan, untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, harus memiliki sertifikat tentang telah mengikuti pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Ini tanda-tanda baik bahwa mereka, rekan-rekan partai politik, mendukung program kita dan mereka mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi dengan pendekatan kekuasaan partai politik. Itu satu. Yang kedua, KPK juga bekerja sama dengan Bawaslu dan bekerja sama dengan KPU. Kami selalu komunikasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan tahap-tahapan pemilu yang akan dilakukan. Yang berikutnya, ada hal program baru yang dilakukan oleh KPK. KPK membentuk sistem integritas partai politik. Ini adalah salah satu cara KPK untuk membantu partai politik supaya terbebas dari praktek-praktek korupsi. Di samping itu kita juga sudah mengajukan beberapa waktu yang lalu beberapa saran untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan rangka mencegah untuk tidak terjadinya praktek-praktek korupsi dan biaya politik yang tinggi. Apakah itu bentuknya adalah dana saksi, dana kampanye, termasuk juga memperpendek waktu kampanye sehingga biayanya tidak terlalu besar. Tapi apapun yang dilakukan oleh KPK tentulah sangat juga bergantung kepada masyarakat. Jangan sampai kita berteriak jangan ada money politik, ternyata masyarakat masih menerima juga. Yang seharusnya suara rakyat itu tidak diperjualbelikan. Kenapa tidak diperjualbelikan? Karena ada salah satu istilah yang kita sangat kenal, Vox Populi, Vox Dei. Di situ disebutkanlah suara rakyat, suara Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan, maka tidak ada jual beli suara. Begitu ya Pak Mario ya? Nah, tapi faktanya suaranya dijual. Gitu. Padahal kita mengakui suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, maknanya seharusnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Dan kami sudah sampaikan kepada para pihak, khususnya partai politik, tidak ada misalnya jual beli rekomendasi, jual beli untuk pendaftaran, ada harganya, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang tersangka Lukas NMB. Kami sudah diberitahu oleh Direktur Penyidikan, ya Pak Karyoto ya, bahwa yang bersangkutan memang kondisi sakit. Itulah juga yang membuat kita datang ke sana. Karena kita ingin memastikan bahwa yang bersangkutan sakit. Ya kan? Nah, terkait dengan itu maka tentu kita akan fasilitasi dengan sesuai dengan ketentuan. Kami pernah menawarkan untuk penyembuhan sakitnya. Karena ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa manusia. Setelah jiwa manusia itu selamat, baru kita melakukan proses penegakan hukum. Kita sekarang masih bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk memastikan kondisi yang bersangkutan. Dan kami sudah dapat data bahwa Pak Lukas NMB pernah dirawat di rumah sakit RSPAD. Sehingga alternatif pertama adalah kita akan pengobatan di RSPAD. Kalaupun harus pengobatan ke luar negeri, maka harus dirujuk oleh rumah sakit RSCM ataupun RSPAD dan didampingi oleh dokter. Termasuk juga didampingi oleh penyidik KPK.
Itu yang berikutnya adalah LNG nanti biar Pak Karyoto. Nah, terkait dengan Formula E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ekspos yang lalu, oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu. Karena pada prinsip kerja KPK, KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Coba nanti dicari lagi, Pak Alexander pernah ngomong seperti itu. Ya, jadi tidak ada pengaruh dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lain. Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan KPK, apa yang terjadi KPK ada penegakan hukum. Jadi nanti kalau masalah perkembangannya nanti kita akan sampaikan pada waktunya ya, tidak untuk sekarang. Oke? Ya, silakan. Pak Karyoto yang ini apa tuh? LNG. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Langsung saja saya jawab. Biar tidak salah. Ya. Besok kami cek lagi masalah cekalnya. Tadi bilang 4 atau 6. Ya. Besok melalui Pak Ali secepat mungkin akan kami balas untuk informasi yang terakurat. Ya. Karena setahu kami, seingat kami 6. Ya. Masalah pencekalannya nanti kita lihat lagi. Terima kasih. Baik. Sekedar penutup, saya ingin menegaskan kembali rekan-rekan bahwa KPK bekerja sebagaimana asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK demi kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, proporsionalitas, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu, KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang, kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai atau selaku tindak pidana. Jadi KPK tidak pernah mentarget seseorang untuk jadi tersangka, nggak ada. Itu yang harus dipastikan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Karyoto yang telah menjelaskan dan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Dan saya kira cukup ya teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.